Beredar beberapa video tentang Habib Rizik Syihab yang kemarin sudah pernah saya bahas, yang dimana Habib Rizik Syihab marah-marah teman-teman. Bukan cuma marah-marah, tapi dia mempertanyakan dalil yang pernah disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad, yang dimana berbicara tentang kalaulah memang ajaran bid'ah itu baik, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke 4 imam mazhab pasti melakukannya. Dan apa kata Habib Rizik Syihab? Tidak ditemukan, saudara. Teriak-teriak beliau teman-teman, marah-marah. Pada ujung-ujungnya apa? Terbukti kalau memang pernyataan itu ada di kitabnya Ibnu Katsir. Dan apakah beliau malu? Oh enggak. Kali ini ada video yang lebih parah lagi yang memfitnah orang-orang yang mendakwakan tauhid itu, menghalalkan darah orang-orang yang melaksanakan tahlilan, maulidan, haul, Isra Mi'raj dan lain sebagainya yang diklaim oleh mereka amaliyah yang baik. Kalau kita bukan baik, tapi bid'ah. Coba sekarang kita simak videonya ya. Kalangan Asy'ari Syafi'i bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, saudara. Nah, kalian Wahabi datang ke Indonesia, kalian gak mau tawassul, silakan. Kalian gak mau tabarruk, silakan. Kalian gak mau ziarah kubur. Ini tabaruk yang kemarin didebatkan habis-habisan itu ya, sampai membawakan athar dari siapa namanya kemarin? Malik Ad-Dar. Ya, dari Malik. Sampai-sampai mereka membawakan athar dari Malik Ad-Dar, yang dimana riwayat tersebut meskipun sanadnya sahih katanya, namun isi dari athar tersebut bermasalah, penuh masalah. Dan banyak bertentangan dengan perilaku sahabat yang lain, yang dimana ketika ada seseorang yang datang ke kuburan Nabi ketika masa panceklik, katanya meminta kepada Nabi yang sudah wafat. Tapi ketika dibandingkan dengan perbuatan Umar ketika masa panceklik, Umar malah minta ke Abbas. Bisa saja Umar tuh datang ke kuburan Nabi, teman-teman, karena kan merasa kalau Nabi SAW hidup di sisi Allah. Itu kan dalil yang kalian bawakan. Sesungguhnya orang yang meninggal hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Apakah Umar tidak tahu dengan itu? Tahu Umar. Tapi kenapa minta ke Abbas untuk berdoa kepada Allah? Tiba-tiba mereka untuk membela ajaran tabaruk ke kuburan Habib mereka dengan athar dari Malik Ad-Dar. Ini kan kelucuan. Dan sekarang muncul lagi nih pernyataan dari Habib Rizik Syihab yang jauh lebih parah daripada yang kemarin. Lanjut. Silahkan. Kalian gak mau memperingati maulid Nabi, silahkan. Kalian anggap semua itu bid'ah, silahkan. Tapi jaga mulut kalian. Jangan teriak-teriak di atas mimbar. Jangan seenaknya bikin tulisan. Gak ada ulama atau ustadz dari Salafi yang teriak-teriak di mimbar. Mereka cuma mengingatkan bahwa hal tersebut tidak pernah dilakukan ke 4 imam mazhab. Maulidan, mana di antara 4 imam mazhab yang merayakan maulid? Gak ada. Cuma Syiah Fatimiyah yang mengadakannya duluan, lalu ditiru oleh orang-orang sufi. Ketika didakwahkan oleh ulama Salafi bahwa tersebut adalah bid'ah, tidak pernah pada sahabat melakukan. Padahal kalau berbicara masalah cinta, kita ini merayakan maulid Nabi karena cinta kepada Nabi. Apakah sahabat tidak ada yang cinta pada Nabi sampai mereka tidak melakukan hal seperti itu, maulid ini? Ya, kalau berbicara analogi, putus analogi kalian sebenarnya. Kalau bicara masalah cinta, ya, coba lanjut dulu. Disebarkan di mana-mana yang melakukan tawassul bid'ah, yang tabaruk bid'ah, yang ziarah kubur musyrik, yang memperingati maulid lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Gak ada. Selama saya menonton ya, dulu ketika awal-awal saya dikatakan Wahabi, Harry Pras dulu takut untuk dijuluki Wahabi, teman-teman. Asal kalian tahu, awal-awal saya berusaha untuk membongkar ajaran apa dulu, Gus? Saya pernah bikin video apa dulu? Laduni. Nah, saya pernah bikin video tentang Laduni, yang dimana saya membawakan video dari Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, yang dimana beliau paling kenceng tuh membahas tentang Laduni. Karena saya nyari itu di video Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat Buya Yahya, Ustadz Fulan, Kiai Fulan. Malah yang muncul videonya Ustadz Yazid Jawas rahimahullah. Akhirnya saya pakai video itu untuk membahas masalah Laduni. Lalu apa yang diteriaki oleh netizen di kolom komentar? Harry Pras mulai berpaham Wahabi.
Tahun 2023 itu. Awal kalau nggak salah. Jadi tahun 2023 awal, sebelum saya membahas Samsudin, saya bahas Laduni dulu tuh. Diteriaki Wahabi, Wahabi, Wahabi. Lalu saya nyari tahu apa Wahabi. Dan apa yang diteriakkan oleh Bapak Habib Rizik Syihab ini, semuanya salah. Apalagi dikatakan sampai menghalalkan darah. Kan di video ini dia sampai menghalalkan darah katanya orang Salafi. Hanya gara-gara perbedaan pandangan tentang bid'ah. Ini kan konyol. Lanjut dulu. Semua sesat, lebih bahaya daripada orang kafir. Tuh. Dagingnya, darahnya lebih halal ditumpahkan daripada orang Yahudi maupun Nasrani. Gak ada teman-teman. Demi Allah saya bersaksi, saya nyimak semua video-video orang yang dia teriaki-teriaki Wahabi di video ini. Tak ada satupun video yang menghalalkan darah orang maulidan. Kalaulah memang menghalalkan darah, kemarin ada masuk berita ya Gus, ketika di Arab Saudi itu ada sekelompok jemaah ritual bid'ah lelek lolo di pojokan itu, ada gak yang dibunuh? Itu di Arab tuh, di negeri yang kalian teriaki Wahabi. Orang-orang yang teriaki Wahabi ini gak ada yang tiba-tiba langsung dibantai gitu, gak ada. Di Indonesia gak ada teman-teman. Ini dapat info dari mana Habib Rizik Syihab? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat info dari mana ini beliau? Sampai-sampai menyatakan orang-orang Salafi menghalalkan darah orang yang merayakan bid'ah, darahnya lebih halal daripada darah orang Yahudi. Ini dapat info dari mana? Coba kalian yang punya infonya share kepada Harry Plus videonya Ustadz-Ustadz Salafi yang ada di Indonesia. Aduh, musibah ya. Lanjut dulu. Kurang ajar, biadab. Yo. Otakmu pakai. Ini negeri Ahlus Sunnah. Bukan ahlu bid'ah. Semua orang ngaku ahlus sunnah, diteriaki ahlul bid'ah tidak mau. Kan kalian sendiri yang ngaku. Apa yang kita lakukan ini bid'ah. Bid'ah apa? Hasanah. Ketika dijuluki ahlul bid'ah tidak mau. Padahal kalian sendiri yang ngaku kita mengerjakan bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Dijuluki ahlul bid'ah, sakit hati. Padahal ngaku sendiri. Saya dulu pernah debat teman-teman dengan santri yang katanya sudah mondok tahunan, puluhan tahun dia, ratusan ribuan tahun mondok dia. Dia curhat kepada saya. Kita itu Mas Heri, ketika dijuluki ahlul bid'ah, kita merasa sebagai orang yang pasti masuk neraka. Mereka cerita curhat gitu ke saya kan. Terus saya tanya balik ke dia, nomor teleponnya masih ada. Kalau beliau nonton video ini pasti ingat. Kan kalian sendiri yang ngaku kalau kalian ahlul bid'ah, bid'ah hasanah. Habis itu apa yang dia jawab? Diam teman. Ngaku sendiri ahlul bid'ah, ketika dijuluki ahlul bid'ah tidak mau. Katanya konsepnya Al-Imam Syafi'i bahwa bid'ah hasanah, ketika dijuluki ahlul bid'ah tidak mau. Sama kayak Habib Rizik Syihab ini. Apa yang disampaikan Habib Rizik Syihab tak pernah disampaikan oleh ulama-ulama Salafi, baik yang di Mekah Madinah ataupun yang di Indonesia, bahwa pelaku bid'ah darahnya lebih halal daripada Yahudi dan kafir. Tak ada satupun saya mendapati di antara mereka yang menceramahkan seperti itu. Jadi ini sudah termasuk fitnah yang sangat-sangat keji kepada dakwah sunnah. Karena apa? Di Indonesia semakin berkembang dan semakin banyak yang mengikuti kajian orang-orang Salafi. Mereka khawatir sebenarnya. Khawatir, yang pertama, kekhawatiran mereka karena jemaah Habib semakin berkurang, jemaah acara bid'ah berkurang, orang yang mulai mikir tentang nasab mereka makin banyak, orang yang gak hadir di acara ketimpringan mereka makin banyak. Jadi semakin banyak nih poin-poin yang membuat mereka rugi ya. Akhirnya mereka bikin narasi seperti ini. Sekali lagi teman-teman, saya bikin video bukan ingin nyerang dan apa gitu, tapi saya hanya ingin kalian mikir.